Selamat pagi, Pak. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Oke. Ini sehat, Bu? Puji Tuhan, sehat, Bapak. Ya, tadi pagi diantar atau jalan kaki? Jalan kaki, Pak. Nggak ada yang nganter, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Bersabar saja ya, Bu ya. Iya, nanti pasti ada yang nganter kok, Pak. Oke. Ibu, pagi ini apakah ada jam pelajaran, Bu? Oh iya, Pak. Kebetulan hari ini saya ngajar di kelas 9B, Pak. Oh, iya. Oke, berdasarkan catatan ya, kemarin sudah saya WA, hari ini ada jadwal Ibu untuk coaching bersama Oke, saya. baik, Pak. Ya. Nanti Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? 9B, Pak. Oke, 9B. Baik. Apakah Ibu sudah siap nih? Siapa ini? Oke, boleh saya lihat perangkat-perangkatnya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Ini ya, perangkatnya ya. Ada RPP, ada daftar nilai. Oke. Sip, kalau begitu Ibu sudah siap, mari kita langsung saja menuju kelasnya. Ya, baik, Pak. Mari kita langsung ke atas. Iya, Pak. Silakan Bu ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian semua? Wah, pada lemes ini. Kalau baik itu pasti semangat. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Puji Tuhan semuanya baik dan dalam keadaan sehat. Oke. Kalian lihat di depan ada Padian. Padian pada hari ini mau ikut belajar bersama dengan kalian. Padian duduk bersama kalian. Kalian tidak perlu sungkan dengan Padian karena Padian mau belajar dengan kalian. Silakan Padian duduk di tempat yang kosong. Oke, anak-anakku, sekarang perhatikan Ibu dengan baik ya. Ibu lihat di bawah meja dan kursi kalian ada sampah berserakan ya. Sekarang Ibu persilakan kalian memungut sampahnya. Oke. Lalu setelah dipungut jangan lupa untuk dibuang ke tempat sampah. Ayo, jangan mager, silakan dipungut sampah-sampahnya. Ayo. Oke, langsung dibuang ya, dibuang di tempat sampahnya. Nah, kalian sudah mengut sampah. Senang kan kalau kelas kalian itu terlihat bersih ya? Tidak ada sampah yang berserakan ya, belajar jadi lebih nyaman. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu, nanti silakan kalian menjawab. Gregorius, Jab Marcel, Daniel. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, Ibu akan memimpin secara Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kehadirat-Mu atas kasih karunia, berkat, perlindungan yang senantiasa Engkau berikan pada kami anak-anak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami selama pembelajaran. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu cerita pendek. Dan juga ada beberapa teman kalian yang memberi pertanyaan terkait cerita pendek. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai unsur-unsur dari cerita pendek.
Nah, nanti di dalam unsur-unsur cerita pendek kita akan kembali menganalisis ya, kira-kira apa saja yang ada dalam cerita pendek tersebut. Ito, apakah Ito sering baca cerita pendek? Oke, kalian harus mulai membangun literasi dari sekarang, karena dengan membaca cerita pendek itu akan memperluas wawasan kalian. Melalui cerita pendek juga bisa memberi pengetahuan kepada kalian. Misalnya dengan watak si tokoh di dalam cerita pendek itu seperti apa. Lalu nanti juga apakah si penulis itu ada di dalam cerita pendek atau tidak. Mari nanti kita akan bersama-sama mengeksplor di dalam kelompok. Kita akan berlatih untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita pendek. Nah, anak-anakku, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar untuk materi kita hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca maupun yang kalian dengar. Lalu, untuk indikatornya, yang pertama, tentunya nanti di dalam kelompok kalian akan mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Lalu yang kedua, menjelaskan unsur apa saja yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Tentunya dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang kalian bacakan nanti di dalam kelompok. Kemudian anak-anakku, tentunya ada tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap bahwa setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian tentunya mampu untuk mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengarkan. Anak-anakku, tadi kalian sudah mendengarkan mengenai kompetensi dasar, lalu indikator, dan tujuan pembelajaran yang mau kalian capai. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anakku? Silakan Ibu beri kesempatan. Oke, silakan Grego. Apakah cerpen itu bisa diambil dari kehidupan sehari-hari kita? Oke. Apakah cerpen itu bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya apa itu? Oke. Tentunya bisa, sangat bisa. Cerpen itu bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bisa mengambil dari kehidupan sehari-hari? Karena cerpen itu kan dekat dengan kehidupan kita atau dengan kehidupan kalian. Lalu kalian dengan mudah untuk menuangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari ke dalam sebuah tulisan narasi, yaitu cerita pendek. Maka dari itu sangat bisa menggunakan cerita pendek dari kehidupan kalian sehari-hari. Begitu ya Grego? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Oh, silakan Pak Dian mau bertanya. Bahasa seperti apa yang digunakan dalam cerpen? Oke, terima kasih Pak Dian. Semuanya, bahasa seperti apa sih yang digunakan di dalam sebuah cerita pendek? Tentunya yang paling penting menggunakan bahasa Indonesia ya, kalau cerpennya tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari. Seperti kalian bercakap-cakap dengan teman kalian,
itu bisa dituangkan ke dalam cerita pendek. Cerita pendek itu tidak sama dengan tulisan-tulisan seperti artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah kan bahasanya itu bahasa baku. Kalau cerita pendek tidak. Ya, kalau cerpen menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tentunya bahasa yang kita gunakan dalam cerita pendek itu harus menarik pembaca, ya. Seperti itu. Begitu Pak Dian, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, apakah semuanya bisa paham dengan yang Ibu sampaikan? Oke, anak-anakku, tadi di dalam kelompok kalian sudah bersama-sama untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalian juga sudah mempresentasikan penemuan kalian di dalam kelompok. Nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan yang tentunya kita akan bersama-sama menyimpulkan materi apa yang sudah saya pelajari selama dari tadi hingga sekarang mempelajari bahasa Indonesia. Dan tentunya yang kalian pelajari dalam kelompok kalian masing-masing. Ibu minta 1-2 orang untuk menyampaikan ya kesimpulan. Ada yang oke, silakan Carla. Unsur dari cerita pendek itu ada tema, tokoh, alur, dan penokohan. Oke, unsur dari cerita pendek ada tema, tokoh, penokohan, ada alur, lalu ada sudut pandang, ada amanat, ada gaya bahasa, ya. Itu adalah unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Nanti kalau kalian membuat cerita pendek, jangan lupa unsur-unsur pembangun dari cerita pendek agar cerita pendek yang kalian buat itu hidup. Oke, jelas semuanya? Oke, anak-anakku, silakan kalian mengambil pulpen kalian. Kita akan melakukan refleksi bersama terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, itu Justin siap? Oke, sudah siap semuanya? Nah, tulis pertanyaannya di buku refleksi kalian. Tentunya apa saja yang atau hal yang saya dapatkan selama pembelajaran berlangsung. Hal apa saja yang didapatkan? Lalu, apakah ada kendala ketika saya berdinamika di dalam kelompok? Silakan kalian menuliskan pengalamannya, refleksinya, dan jangan lupa untuk menuliskan aksi apa yang kalian lakukan terkait dengan pengalaman-pengalaman dan refleksi kalian. Oke semuanya? Ya, terima kasih semuanya sudah mengizinkan saya untuk ikut belajar bersama kalian hari ini. Saya harap kalian mampu mencerna apa yang diajarkan oleh guru ini supaya kalian menjadi anak yang cerdas, pintar, dan berguna bagi negara. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu, mau keluar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Berdiri, memberi salam. Selamat siang Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Selamat siang, terima kasih. Si Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Baik, Bu Rini, tadi pagi kita sudah melaksanakan coaching bersama, di mana saya ikut kelas bersama Ibu. Gimana kira-kira pendapat Ibu, atau bisakah Ibu ceritakan? Oke baik Pak. Tadi pagi kan saya ngajar di kelas 9B ya Pak ya. Jadi suasananya itu masih enak, gitu ya. Masih semangat untuk mengajar. Tapi ada beberapa kekurangan juga sih Pak pastinya dalam saya mengajar. Ya, yang pertama kurang memberi motivasi kepada anak-anak mungkin ya Pak ya. Mungkin Bapak lihat tadi ketika saya mengajar, lalu
kurang membangun kepercayaan diri anak untuk bertanya. Jadi yang bertanya cuma satu, dengan bapak juga bertanya gitu. Jadi menurut saya kurangnya di situ sih Pak. Dan juga ada beberapa anak yang masih belum aktif sih kalau gitu tepatnya, walaupun kita sudah berusaha untuk membuat anak untuk aktif dalam kerja kelompok. Tadi kan mereka kerja secara kelompok ya Pak ya, tapi tetap saja masih agak susah, mungkin karena mereka baru pertama kali ketemu kali ya Pak ya. Jadi mereka masih malu-malu, ya masih malu-malu dengan teman-teman sekelasnya untuk bertanya seperti itu Pak. Oke, itu tadi Mak. Bagus dari Ibu ini. Nah ini beberapa nilai yang bisa saya berikan kepada Ibu. Bisa Ibu lihat nilainya bagus-bagus ya Bu ya. Karena dari sisi suara Ibu bagus. Ya memang ada beberapa kendala, tetapi hampir semuanya bagus, menunjukkan bahwa Ibu sudah mendalami, benar-benar mendalami menjadi guru di sini. Itu Ibu ya. Oke, kalau begitu apakah Ibu sudah cukup melihat nilai seperti ini? Kalau saya sih cukup ya Pak ya, tapi saya belum puas sih Pak, karena saya harus belajar terus sih Pak ya. Ya bagus, itu Belajar. berarti ada semangat Iya. dari Ibu untuk memajukan Ibu sendiri dan beserta anak-anak. Gitu ya Bu ya? Iya benar Pak. Oke, Oke, baik. terima kasih untuk penilaian yang telah dilakukan Iya. kepada saya Pak. Terima kasih juga udah masuk belajar bersama anak-anak. Semoga saya bisa kedepannya saya akan memperbaiki diri saya untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Mari Terima kita kasih Pak. pulang. Ya.